Boleh dibilang HP yang satu ini goibnya bukan main loh. Dari awal perilisannya udah habis secepat kilat. Mungkin sampai video ini dirilis kali ya, masih ada yang namanya goib. Untungnya gue kebagian satu nih yang warna hitam. Beli pas flash sale kebagian di toko Pak Edi. Dan dapat harga di bawah 4,8 juta loh. Hoki kan? Nah, video unboxing dari Poco X6 Pro ini udah gue posting ya. Kehebatan kameranya juga udah gue posting. Bahkan gue compare sama HP selevelnya juga udah gue posting. Sekarang saatnya gue mau ceritain pengalaman gue sama Poco X6 Pro ini setelah kurang lebih 14 hari HP ini ada sama gue ya. Pengalaman apa aja yang udah gue dapetin, dan apakah HP ini cocok dipakai dalam jangka waktu yang lama? Ntar matot lagi. Ya udah, sebelum kita bahas, mending kita opening dulu ya. Pada saat gue unboxing dan lihat langsung HP-nya, first impression gue sama HP ini, kalau dilihat dari desainnya ya B aja sih. Gue tahu emang nilai jual utama di HP ini bukan dari desainnya, tapi gue ngerasa desainnya ini cupu banget loh. Apalagi pas gue lihat bagian bumper kamera belakangnya, kayak nggak jelas gitu. Punya bentukan kamera yang tersusun 4 boba dan dimasukin dalam bumper kamera yang lebar, terus ada emboss tulisan Poco. Nggak banget deh. Coba aja dibikin boba-bobaan minimal ala desainnya Poco F5 gitu, mendingan deh. Terus masuk ke bagian layarnya, menurut gua ya selayaknya layar AMOLED harga 3-4 jutaan. Dari warnanya emang udah cukup, tapi menurut gua cenderung agak sedikit redup kalau gue bandingin sama HP sekelasnya di harga yang sama, kayak Vivo V29 ini. Di atas kertas sih layarnya punya resolusi 1,5K, tapi menurut gua nggak yang terlalu berasa gitu. 1,5K-nya malah sama aja kayak layar Full HD biasa. Tapi kalau untuk refresh rate-nya ini udah mantep di 120 Hz. Pengoperasian HP-nya jadi makin satset-satset deh. Karena nilai jual utamanya bukan di desainnya, jadi menurut gue ya yang penting desainnya berkarakter dan punya bezel yang tipis kayak gini ya udah mantep sih. Terus ke bagian kameranya menurut gue masih tipikal Poco banget, yang emang hasil fotonya agak sedikit warm. Resolusi kamera utamanya di 64 megapiksel, udah dilengkapi dengan OIS, dan sensor yang dipakai dari OmniVision ya. Jadi untuk foto pertama di Poco X6 Pro ini menurut gua pemandangan kayak gini hasilnya ajib ya. Hasilnya cenderung ke natural sih, tapi agak sedikit saturasi, dan langitnya juga kelihatan pas, sesuai sama keadaan aslinya. HDR-nya juga mantep sih ini. Terus foto kedua, foto daun kayak gini, lagi-lagi hasil foto yang ditangkap untuk saturasinya agak sedikit keluar ya, dan detailnya juga masih dapat banget ini. Terus foto yang ada objek kayak gini juga udah bagus, warnanya dapat, nggak pucet, dan lagi-lagi SDR-nya bekerja dengan baik sih. Terus untuk lensa ultrawide-nya juga hampir sama kayak kamera utamanya. Untuk detailnya juga udah mantap, warna langitnya kelihatan hidup, nggak pucet gitu, dan SDR-nya emang cakep sih ini. Terus untuk kamera depannya, menurut gua hasilnya masih dalam batas aman sih. Detailnya juga udah lumayan, buat upload ke sosmed juga udah lumayan keren sih ini. Dan ini untuk beberapa hasil foto lainnya di kamera Poco X6 Pro ini. Kalau kesimpulannya sih menurut gue performa kamera dari Poco X6 Pro ini masih sangat bisa diandelin banget ya. Harga nggak sampai 5 juta tapi nggak kalah sama HP-HP selevelnya. Intinya HP ini nggak cuma jual speed aja kok. Untuk urusan kameranya masih lumayan lah. Terus ke perekaman videonya ini yang menurut gue bisa dibilang gue puas sih. Karena kestabilannya itu udah juara. Dan hasil audio mic-nya yang ditangkap juga udah mantep. Stabilannya sih ajib sih ini. Stabil sih ini. Ace-nya, OIS-nya berjalan dengan baik sih ini. Nah, kita lihat langit ya.
Tuh, langitnya juga cakep. Kestabilannya sih gue acungin jempol sih ini. Jarang-jarang loh ada HP yang stabil parah begini. Kalau gue lihat langsung di HP-nya ya, tapi gue belum tahu post processingnya kayak gimana nih. Nah, kalian dengerin juga hasil audionya, mikrofonnya. Oke. Jadi ini 1080p di 30 fps. Dan ini perekaman video di 1080p 60 fps. Nah, kalau 60 fps kan biasanya lebih smooth nih dibanding 30 fps pergerakannya tuh. Nah, 1080p di 60 fps tapi stabil ya. Tuh. Mantap nih. Kestabilannya di HP-HP Poco tuh menarik gitu. Kita lihat langitnya nih. Tuh. Ini langit dari sini. Kalian dengerin juga kualitas mikrofonnya. Oke, jadi lebih smooth aja sih kalau yang 60 fps begini. Mantap. Oke, jadi ini ada perekaman Poco X6 Pro di 4K ya, di 30 fps. Nah, jadi kurang lebih begini hasilnya. Tuh, 4K 30 fps. Kalian lihat detailnya ya, sama mikrofonnya juga. Kalian dengerin nih, suaranya bagus nggak? Jadi mau naik ayunan. Tahu sebentar deh. Sama foto langit dynamic range-nya kayak gimana nih? Ini emang agak-agak mendung dikit sih di daerah sini. Nah, kurang lebih kayak begini untuk kualitasnya. Kestabilannya juga kayaknya sih stabil sih, gue lihat langsung dari HP-nya ini. Minim jitter gitu. Stabil sih ini. 4K 30 fps. Oke, jadi 4K 30 fps. Dan ini video kamera selfie 1080p 30 fps, mentoknya di sini aja. 1080p 30 fps dan kalian lihat kestabilannya nih. Hah. Dynamic range-nya juga bagus kok. Ini masih kelihatan awannya nih di belakang gua. Tuh. Awannya masih kelihatan dan kestabilannya juga oke nih. 1080p 30 fps. Cakep kok ini. Tapi gue belum begitu ngeliat hasil detailnya sih, karena gue harus lihat dulu di post processing nanti. Nah, kurang lebih begini. 1080p di 30 fps. Cakep. Terus masuk ke bagian performanya nih, dimana bagian ini yang jadi nilai jual utama ya dari Poco ya. Chipset yang dipakai di Poco X6 Pro ini dia pakai chipset dari Dimensity 8300 Ultra, yang dimana skor Antutu benchmarknya di angka 1 juta lebih. Ini sih keren, HP 5 juta gini bisa menghasilkan skor Antutu tembus 1 juta lebih. Tapi perlu diingat ya, HP ini menurut gua terlalu over temperatur. Alhasil panasnya lumayan berasa di HP ini. Menurut gua wajar sih, namanya speed terlanjur ngebut, panas yang dihasilkan pun otomatis berlebihan. Di sini gue tes main Call of Duty Mobile, settingan grafik very high, frame rate max, HP ini sangat mampu melibas game ini. Cuma dengan catatan, baru main kurang lebih 5 menitan, panas di HP ini langsung membara, alias panas. Tapi gamenya sih masih anteng aja, dan nyaman aja dimainkan. Gue saranin sih kalau kalian mau pakai main game yang lama, wajib mesti pakein fan cooler, biar mendingan panasnya terobati. Terus gue tes juga main Mobile Legends, rata kanan juga udah mantep sih, manteng di 90 fps gitu. Tapi ya itu, lagi-lagi HP ini punya panas yang membara. Tapi gamenya pastinya masih nyaman dimainkan. Terus terakhir main PUBG Mobile, settingan yang gue pakai di smooth 90 fps ya. Dan alhasil lagi-lagi case yang sama kayak 2 game sebelumnya. HP-nya tetap cepat panas, ya walaupun gamenya juga tetap berjalan normal, nggak ada nge-lag sedikit pun. Gue sangat menyarankan lagi-lagi fan cooler jadi hal wajib buat kalian yang mau main game yang lumayan lama di HP ini. Mungkin Poco X6 Pro ini penghantar panasnya masih kurang stabil ya. Gue sih takut aja kejadian kayak zamannya Poco X6 Pro yang pada matot berjamaah itu. Mungkin nanti ada update software kali ya yang ngurusin panasnya di HP ini. Mungkin ya. HP ini juga udah punya fitur-fitur yang udah kekinian loh, kayak sistem operasinya udah HyperOS terbaru. Terus ada juga dual speaker stereo Dolby Atmos, ada NFC, fingerprintnya juga udah tertanam di dalam layar, dan juga ngecasnya udah ngebut berdaya 67 watt.
Jadi untuk kesimpulannya menurut gua ini HP keren sih kalau dilihat dari price to performanya. Harga yang menarik dan juga hardware yang dikasih juga udah lebih dari cukup. Tapi ya itu, performa saat main game nggak diimbangi dengan cooling system yang baik, dan alhasil hampir di setiap game pasti HP ini berjalan panas. Belum lagi dari segi layarnya menurut gua agak kurang dibandingin HP dengan harga yang sama. Terus dari kameranya malahan jadi hal yang menurut gua harusnya yang nggak begitu kelihatan, malah jadi oke di HP ini dari segi kameranya. Selebihnya menurut gua Poco X6 Pro ini jadi salah satu HP terbaik di kelas mid-range. Sampai video ini dirilis belum ada kasus matot sih yang gua temukan. Karena panasnya itu ajib banget sih. Ya semoga aja nggak ada ya kasus-kasus matot kayak gitu. Semoga bisa diredam lah lewat update software. Kalau dari gue sih Poco X6 Pro ini gas aja kalau kalian yang bener-bener pengen HP budget 5 juta tapi pengen main game yang rata kanan. Ya udah, mungkin segini dulu aja pengalaman yang gue kasih nih buat kalian, dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye bye.